Borobudur, sebuah mahakarya yang megah dan penuh misteri. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, candi ini telah berdiri tegak selama lebih dari 1200 tahun. Namun, tahukah kalian bagaimana sejarah berdirinya candi ini, siapa yang membangunnya, dan mengapa candi ini sempat hilang selama berabad-abad? Hai sobat, ada jejak misteri. Di video kali ini kita akan membahas sejarah berdirinya Candi Borobudur, mulai dari latar belakang pembangunannya, siapa yang memerintah saat itu, bagaimana proses pembangunannya, hingga bagaimana candi ini akhirnya ditemukan kembali dan menjadi salah satu situs warisan dunia yang paling berharga. Latar belakang sejarah berdirinya Candi Borobudur. Untuk memahami sejarah berdirinya Candi Borobudur, kita harus melihat kembali ke abad ke-8 Masehi, ketika wilayah Nusantara masih terbagi dalam berbagai kerajaan besar. Pada masa itu, Jawa Tengah didominasi oleh dinasti Sailendra, sebuah dinasti yang dikenal sebagai penganut agama Buddha Mahayana. Dinasti ini berkuasa di sekitar abad ke-8 hingga abad ke-9 dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan arsitektur serta keagamaan di Nusantara. Borobudur sendiri diduga mulai dibangun pada tahun 780 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Beliau adalah salah satu raja dari dinasti Sailendra yang dikenal sangat mendukung perkembangan ajaran Buddha Mahayana. Pembangunan candi ini bertujuan sebagai tempat pemujaan sekaligus pusat pembelajaran bagi para penganut Buddha di kawasan Nusantara. Namun, pembangunan Borobudur bukanlah sesuatu yang mudah. Proses pembangunan Borobudur dibangun dengan teknik arsitektur yang sangat maju untuk zamannya. Candi ini tidak menggunakan semen atau perekat apapun. Sebaliknya, batu-batu vulkanik yang berasal dari sekitar Gunung Merapi dipotong dan disusun dengan sistem interlocking atau saling mengunci satu sama lain. Secara keseluruhan, pembangunan Borobudur diperkirakan membutuhkan lebih dari 2 juta balok batu dengan total berat mencapai 55.000 ton. Para arkeolog memperkirakan bahwa konstruksi candi ini memakan waktu sekitar 75 tahun hingga benar-benar selesai. Struktur Borobudur memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama, Kama Dhatu, bagian dasar yang melambangkan dunia nafsu dan keinginan. Yang kedua, Rupa Dhatu, bagian tengah yang menggambarkan dunia bentuk, di mana manusia mulai meninggalkan nafsu duniawi. Yang ketiga, Arupa Dhatu, bagian atas yang melambangkan dunia tanpa bentuk, yaitu pencerahan tertinggi dalam ajaran Buddha. Candi ini juga memiliki lebih dari 2.600 panel relief yang menceritakan berbagai kisah dari kitab suci Buddha, termasuk Jataka dan Lalitavasitara. Relief ini menjadi petunjuk penting mengenai kehidupan masyarakat Jawa pada masa itu. Tetapi, bagaimana Borobudur bisa bertahan selama lebih dari 1000 tahun? Apakah candi ini sempat mengalami kehancuran? Masa kejayaan dan keruntuhan Candi Borobudur. Borobudur mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan dinasti Sailendra. Candi ini digunakan sebagai tempat ziarah dan pusat pendidikan agama Buddha yang menarik banyak penziarah dari berbagai penjuru Asia. Namun, sekitar abad ke-10, pusat kekuasaan di Jawa berpindah ke Jawa Timur. Salah satu teori menyebutkan bahwa perpindahan ini terjadi akibat letusan dahsyat Gunung Merapi yang mengubur Borobudur dengan abu vulkanik, membuatnya terlupakan oleh penduduk sekitar. Seiring waktu, Borobudur mulai tertutup oleh tanah dan tumbuh-tumbuhan liar. Candi megah ini pun menghilang dari peradaban dan hanya menyisakan legenda di kalangan masyarakat setempat. Bagaimana Borobudur akhirnya ditemukan kembali? Penemuan kembali Borobudur. Pada tahun 1814 saat Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris, seorang gubernur bernama Sir Thomas Stamford Raffles mendengar tentang adanya sebuah bukit misterius
di tengah hutan Jawa. Penasaran dengan cerita tersebut, Raffles mengutus seorang insinyur Belanda bernama H.C. Cornelius untuk menyelidikinya. Setelah beberapa bulan menggali dan membersihkan area yang tertutup tanah, mereka menemukan struktur batuan yang sangat besar. Restorasi dan pengakuan dunia. Restorasi pertama dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Namun usaha ini belum cukup untuk mengembalikan kemegahan Borobudur. Barulah pada tahun 1973, proyek restorasi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan UNESCO. Selama sekitar 10 tahun, batu-batu Borobudur dibongkar dan disusun kembali dengan teknik yang lebih modern untuk memastikan ketahanannya. Akhirnya pada tahun 1991, UNESCO resmi menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia. Sejak saat itu, Borobudur menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Namun meskipun telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun, Borobudur masih menyimpan banyak misteri dan fakta unik Borobudur. Beberapa misteri tentang Borobudur masih menjadi perdebatan hingga kini. Yang pertama, siapa arsiteknya? Tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang siapa arsitek Borobudur. Namun, legenda menyebutkan bahwa candi ini dirancang oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Yang kedua, hubungan dengan Atlantis. Beberapa teori menyebutkan bahwa Borobudur memiliki hubungan dengan peradaban kuno yang hilang seperti Atlantis. Namun teori ini masih spekulatif dan belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Yang ketiga, makna stupa utama yang kosong. Stupa terbesar di puncak Borobudur tidak berisi patung Buddha seperti stupa lainnya. Hal ini masih menjadi misteri. Apakah memang sengaja dibiarkan kosong atau ada sesuatu yang hilang? Borobudur bukan sekedar peninggalan sejarah, tetapi juga simbol kebesaran dan kecerdasan nenek moyang kita. Sejarah Candi Borobudur membuktikan bahwa peradaban Nusantara pada masa lampau sangat maju dalam bidang arsitektur dan spiritualitas. Dari masa kejayaannya, keterlupakan, hingga akhirnya diakui dunia, Borobudur tetap menjadi saksi bisu peradaban yang terus berkembang. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada misteri lain yang belum terpecahkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.